Hai, welcome to Artocles. Hari ini seperti biasa, saya bakal nemenin kamu dengan kasus sesuai request yang datangnya dari Asia Tenggara supaya bisa ngabisin waktu siang sambil nunggu saatnya berbuka puasa. Saya ganggu bentar, jangan marah-marah dulu boleh kan ya? Sekali lagi mau ngasih tahu kamu tentang channel Mabar Kriminal yang pembahasannya seru abis dan bisa bikin jantungan sekaligus penasaran dalam waktu yang bersamaan. Editannya, alur yang runut, pilihan cerita, lengkap semua bersama footage serta penjelasan yang ngebuat channel ini deserve dapat perhatian spesial dari kamu. Khususnya yang lagi viral bakalan dibahas tuntas sama Mabar Kriminal yang menjadi channel baru namun wajib diperhitungkan. Jangan lupa pokoknya sehabis nonton kasus saya yang ini langsung aja berangkat ke kanal Mabar Kriminal yang tentu aja linknya udah saya cantumin di kolom komentar. Saya kenalkan dengan seorang wanita kelahiran tahun 91 bernama Ekasit Punyawai yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Aslinya dari Pattani, Thailand, di mana wilayah tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan lebih dari 80%. Lokasinya juga berdekatan dengan negara Malaysia, namun sejak tahun 2017, dia udah pindah ke kota Songkhla, gak jauh juga dari Pattani. Ekasit merupakan guru SD di salah satu sekolahan yang gak bisa saya sebut namanya, rahasia. Statusnya merupakan pegawai negeri. Sampai kemudian kenal dan dekat seorang pria yang bekerja pada bidang pembangunan daerah bernama Supacat Haruan Sri yang lebih tua 2 tahun, yang juga pegawai negeri ya, saling cocok dan mulai menjalin hubungan sejak tahun 2018. Namun karena saat itu Supacat sering keliling Thailand dalam proyek pembangunan dari pemerintah, ya hubungan mereka selalu jarak jauh. Keduanya sangat disukai oleh semua teman dan saudara karena emang sama-sama kalem, disuruh cepet-cepet kawin namun tugas yang menjauhkan mereka selalu. Bahkan pada tahun 2020 ada lagi yang namanya pandemi hingga diundur segala perencanaan. Sampai pada 21 Mei 2021, ini setelah keadaan sedikit pulih sekaligus ngambil cuti lebaran, akhirnya mereka berdua menikah dan resmilah menjadi suami istri saat usia Ekasit 30, serta suaminya 32 tahun. Setelah pernikahan masih sempat Supacat bertugas di kota Satun atau Piman, namun dia kemudian mengajukan permohonan agar ditempatkan di Songkhla supaya hidup bareng dengan istrinya. Karena sulit bagi Ekasit pindah mengajar sebab sekolah tempatnya bernaung itu emang khusus yang tidak ada di kota Satun. Jadi kalaupun mau bersatu ya harus sang suami yang pindah karena proyek pembangunan di Songkhla cukup banyak. Selama 9 bulanan setelah nikah, masih juga berhubungannya itu jarak jauh, hingga pada awal Februari 2022, akhirnya permohonan Supacat terkabul, hingga berhasil pindah ke Songkhla serta bisa hidup berdampingan tiap harinya bersama istri tercinta. Seorang murid usia 12 tahun bernama Danai Plungduang di tempat Ekasit mengajar terkenal sangat nakal dan suka melawan para guru di sana. Beberapa kali orang tuanya dipanggil saking bandelnya, namun sulit dikendalikan dan menjadi concern terkhusus ibu Ekasit yang menanganinya. Pada bulan Juli 2022, bocah tersebut berulah lagi dengan melempari batu pada kepala kawannya, sekaligus berkata kasar ke ibu Ekasit yang kali ini udah lepas kendali, lalu mencubit anak lelaki tersebut. Dia nangis dan melapor pada orang tuanya. Malahan yang datang adalah sang kakak bernama Bowi Plungduang usia 19 tahun, yang kemudian ngamuk-ngamuk pada pihak sekolah. Dia nunjuk-nunjuk Ekasit dengan kasar bahkan mengancam wanita tersebut karena baginya mencubit adalah bentuk tindak kekerasan yang bisa dilapor ke polisi. Namun ibu guru tersebut nggak takut sama ancaman Bowie. Sekolah memperbolehkan mencubit atau sabetan kaki jika murid yang bersangkutan nakalnya udah kelewat batas, bahkan sampai melukai kawannya sendiri. Sempat diadakan rapat untuk masalah ini antara guru dan beberapa perwakilan orang tua murid, yang pada akhirnya ngebela serta memenangkan ibu Ekasit. Keputusan pun diambil, hingga bocah yang bernama Danai tadi terpaksa dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ternyata ini bikin Bowie tetap mendendam sama Ekasit.
Gadis yang bekerja sebagai sales motor tersebut mulai mencari tahu akun sosmed Ekasit, lalu mengirim pesan-pesan hinaan pada guru tersebut. Bahkan bersama temannya yang bernama Kunika Sontana usia 21, berhasil mengetahui alamat tinggal Ekasit, dan suka katanya itu ngelempar kotoran pada pintu rumah dinasnya. Bahkan pernah malam-malam ngelempar batu ke arah genteng kediaman Ekasit. Hingga akhirnya mereka berdua juga tahu bahwa suami guru tersebut yakni Supacat sering nongkrong katanya di sebuah kafe untuk sekedar minum kopi atau juga minum bir. Namanya Cafe Deru yang gak jauh dari tempat Bowie bekerja. Dalam masa perkenalannya diketahui bahwa salah satu teman Supacat juga tetangga Kunika yang mulai ikutan nongkrong lalu menjadi dekat sama pria tersebut. Sebenarnya Supacat pernah juga mendengar kabar dari istrinya mengenai murid nakal di sekolah yang bikin ulah sampai dikeluarkan. Tapi dia sama sekali nggak tahu bahwa bocah itu adalah adik dari Bowie. Gadis yang dalam semingguan ini mulai akrab dengannya karena dikenalkan temannya di Cafe Deru. Supacat bukanlah pria yang tidak setia. Dia sangat mencintai istrinya dan gak pernah neko-neko. Gak ada dalam kamusnya untuk mengkhianati Ekasit dalam bentuk apapun. Tidak suka menggoda wanita lain, tidak ngeladenin SMS, ataupun pesan nyasar yang mengajak kenalan. Bahkan saking loyalnya pada sang istri, tiap kali teman-temannya ngajakin cari kesenangan dengan mendatangi rumah penghibur atau pesta yang ada cewek-cewek berpakaian minim, pasti ditolak karena emang tidak sejalan dengan pikirannya. Kalau ngumpul minum kopi atau bir masih dilayanilah. Itu juga yang terjadi saat Bowie dan Kunika ingin memanfaatkan perkenalan mereka dengan Supacat untuk ngebalas dendam sama istrinya. Godaan melalui pesan ataupun saat bertemu langsung gak pernah digubris. Dianggap sebagai kawan aja lah kalau emang pengen ngumpul bareng. Soalnya kan teman Supacat yang sering mentraktir dua wanita itu. Dan nampaknya sifat cuek Supacat mulai bikin Bowie kesel sendiri karena cara yang satu ini ternyata nggak berhasil untuk menghancurkan rumah tangga Ibu Ekasit. Namun ternyata ada seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan restoran di Hotel Club Tree bernama Apirut Jiracavala usia 21 yang notabene adalah teman akrab Kunika yang menyarankan supaya mereka main kotor aja. Kasih obat pada minuman Supacat, ajak ke hotel tempatnya bekerja dan lucuti pakaiannya saat lelaki itu tidak sadarkan diri. Selfie atau videoin aja lalu kirim ke Ekasit. Beres kan? Kalau bisa sebarkan ke beberapa rekanan atau orang di kantor Supacat supaya dia dipecat dari status pegawai negerinya. Intinya kan pengen balas dendam. Pasti si Ekasit ngelihat foto aneh-aneh suaminya juga bakal sakit hati. Kita amblaskan perasaannya, kita hancurkan hatinya, dan rusak kepercayaan sama suaminya. Ternyata ide si Apirut ini sangat cerdas bagi mereka, hingga mulai ngebuat rencana yang matang dengan membeli obat tidur, lalu ikutan ngumpul dengan Supacat bersama teman-temannya pada Jumat 5 Agustus 2022 di Cafe Deru sampai menjelang pukul 10 malam. Nampaknya rencana ini sukses. Dengan menggunakan sebuah taksi, ternyata Bowie, Kunika, dan Apirut berhasil ngebawa Supacat yang tidak sadarkan diri ke Hotel Club Tree sekitar jam 11 malam. Sebenarnya saat itu temannya Supacat yang mau nganterin pulang, tapi dilarang sama Kunika, biar mereka yang urus katanya. Akhirnya sesuai dengan yang sudah disepakati, dilucutilah pakaian lelaki itu di kasur. Kemudian Bowie dan Kunika berpose seakan mereka sedang bermesraan dengan Supacat dan si Apirut yang bertugas ngambil gambar serta merekam video dalam kamar. Setelahnya mereka antar Supacat ke teras rumahnya. Sang istri menemukannya keesokan pagi di depan pintu saat suaminya masih tidak sadarkan diri. Langsung dibawa ke rumah sakit umum Songkla, takut katanya terjadi apa-apa. Ternyata itu tadi, dibawa pengaruh obat tidur dengan dosis yang tinggi. Bahkan setelahnya teman Supacat yang menjemput mobilnya dari Cafe Deru karena ditinggalin di sana kan semalam. Namun temennya itu nggak berani cerita mengenai para cewek yang ngebawa Supacat lah karena takut Ekasit bakalan marah-marah. 3 hari setelahnya mulai masuk ke handphone Ekasit beberapa foto sang suami bersama Bowie dan Kunika dalam berbagai pose yang bikin hatinya sedih dan cemburu. Supacat juga bingung kenapa bisa seperti itu. Namun sang istri tahu bahwa ini adalah ulah Bowie, pasti ingin ngebalas dendam mengenai kejadian adiknya yang dikeluarkan dari sekolah. Dia percaya bahwa suaminya nggak mungkin berbuat nakal. Hal yang menakutkan mulai terjadi saat kepala sekolah dan guru lainnya juga katanya mendapat kiriman foto dan video Supacat di hotel bersama 2 gadis tadi.
Tapi mereka kan orang pintar dan yakin bahwa ini pasti usaha balas dendam. Bahkan Bowie kemudian berani nelfon Ekasi dengan mengatakan sebenarnya dia punya hubungan dengan Supacat diam-diam. Udah berjalan 3 bulan. Dia sudah mengandung benih dari lelaki itu, serta meminta pertanggungjawaban atau akan disebarluaskan mengenai foto dan video yang lebih vulgar lagi, supaya pada dipecatin deh dari kantor PNS. Supacat menyangkal hal tersebut dan malah mengajak istrinya untuk ngelapor ke polisi. Namun Ekasit menolak serta menyuruh untuk tetap bersabar. Dia yakin benar bahwa ini cuma permainan 2 gadis tersebut, nggak usah khawatir. Dalam penelusurannya kemudian Supacat cerita ada pemuda yang bersama Bowie saat kejadian yang diyakini sebagai pelaku perekam perbuatan malam itu. Setelah ditelusuri dan ditanya ke teman Supacat yang ikut ke kafe juga, ketahuanlah mengenai identitas Apirut. Ini kebetulan banget karena ternyata Ekasit kenal sama kakaknya Apirut yang bernama Patia yang memiliki hutang sama dia. Makanya didatengin si Patia dan ngomong ingin berjumpa dengan adiknya. Terjadi pertemuan pada Minggu 14 Agustus 2022 yang bikin pemuda tersebut nangis karena nggak tahu selama ini kakaknya punya utang besar sama Ekasit untuk berobat orang tua mereka yang ada di kota Yala saat pandemi kemarin. Jumlahnya 200.000 baht atau sekitar 80 juta rupiah dan baru dicicil 10%-nya selama setahun terakhir. Dia minta maaf kepada Ekasit yang ternyata tidak mendendam. Wanita itu cuma nanya apa emang beneran si Bowie hamil seperti yang diceritakan. Sambil sesenggukan, Apirut bercerita panjang lebar semua rencana 2 gadis itu yang melibatkan dirinya. Intinya tidak pernah terjadi apa-apa di antara Supacat dengan mereka, dan kehamilan yang diributkan sama Bowie juga hanyalah bohong belaka. Hal ini sangat melegakan, bahkan kemudian dengan baiknya Ekasit ngomong sama Patia bahwa semua utangnya yang masih sisa 180 ribuan baht lunas. Gak usah dipikirin karena emang dananya juga belum ada, sebab perempuan itu baru aja kehilangan suami akibat sakit. Kenyataannya Apirut jadi ngerasa bersalah terus dan mulai sering berantem sama 2 sahabatnya. Tentu aja Bowie dan Kunika langsung ngamuk saat mengetahui bahwa Ekasit udah tahu semua kronologi kebohongan mereka, udah tahu hamilnya cuma bohongan, makanya akan dilakukan ulang prosesnya, harus ngasih obat lagi sama Supacat lalu dibawa ke hotel. Kali ini beneran akan digagahi oleh mereka berdua, kalau bisa harus sampai hamil betulan, baik Bowie atau Kunika. Pokoknya harus berhasil sampai bikin Ekasit sakit hati karena suaminya nggak setia. Pada Selasa malam 30 Agustus 2022 ternyata 2 gadis itu mendatangi restoran tempat Apirut bekerja dan terjadi pertengkaran karena pemuda tersebut nggak mau ngasih obat tidur yang pernah disimpannya saat kejadian pertama. Bowie marah lalu memukul pria itu dengan tasnya, bahkan Kunika melepas sepatu heelsnya untuk diketok ke kepala Apirut. Dibalas sama dia dengan meninju wajah mereka satu persatu sampai mulai terjadi pengeroyokan yang tidak terelakkan. Bahkan si Bowie sempat masuk ke dapur restoran Club Tree untuk ngambil pisau lalu menyerang Apirut berulang kali pada bagian pundak. Saat itulah security muncul dan coba melerai. Apirut langsung dibawa ke rumah sakit Songkhla untuk menjalani perawatan intensif dan beruntung yang masih selamat meskipun luka-lukanya terbilang parah. Sementara Bowie dan Kunika kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Awalnya pada pihak berwajib, kedua gadis itu mengatakan bahwa si Apirut yang memulai duluan dengan menghajar mereka satu persatu. Namun CCTV yang berada di area belakang Club Tree Hotel justru memperlihatkan awal kejadian yang sebaliknya. Bowie mukul pakai tas dan sikutnya. Kunika menggunakan ujung sepatu tajamnya serta meludah. Ini yang memicu keributan permulaan. Makanya pemuda itu nampak melakukan perlawanan guna melindungi dirinya. Saat kejadian restoran udah tutup karena hampir jam 11 malam. Palingan mereka tetap standby jika ada permintaan dari tamu hotel untuk makanan yang diantar ke kamar. Jadi emang sepi dan tidak ada yang melerai keributan. Sampai kemudian Bowie ngambil pisau dan teriakan Apirut terdengar keras. 2 satpam jaga yang tadinya ada di lobi depan langsung lari ke belakang hingga berhasil melerai. Dari sini juga akhirnya terbongkar mengenai rencana jahat yang dilakukan oleh Bowie dan Kunika terhadap Supacat 3 minggu sebelumnya. Bahkan menyebar berita palsu tentang kehamilannya pada pihak sekolah tempat Ekasit mengajar.
Ternyata nggak ada yang percaya sama kabar tersebut. Dianyepin sama orang dan ini bikin Bowie semakin emosi. Dendamnya harus terbayarkan pada ibu guru tersebut, makanya ingin lebih nekat lagi dalam ngebales. Ternyata si Apirut sekarang malah berada di pihak Ekasit dan ngebongkar kejadian sebenarnya. Gimana nggak emosi anak orang? Menurut pengacara Pinyo Sri Pirom yang ngebela kedua gadis itu, emang sih semua bermula dari dikeluarkannya Danai, adiknya Bowie karena berulah nakal. Makanya ngerasa dendam ingin ngebales sakit hatinya. Kunika sebagai sahabat yang sering ditolong sama Bowie ya pasti pengen bisa ngebantu. Tapi semua jadi kelewat batas hingga terjadi pengeroyokan pada Apirut, serta perbuatan tidak menyenangkan yang menimpa Supacat di kamar hotel. Usia yang masih muda bikin mereka tidak bisa berpikir jernih, gampang tersulut emosi, apa-apa harus langsung dibalas. Namun pengacaranya memastikan bahwa mereka masih mampu memperbaiki diri ke depannya, sebab kan nggak punya catatan kriminal juga. Harusnya cuma dihukum, kasih bimbingan atau ngebersihin fasilitas umum aja, jangan dipenjara. Namun menurut jaksa mereka udah kelewat batas dengan berani ya menyudutkan orang lain dan menyebar berita palsu. Sangat berbahaya serta berpotensi akan mengulangi jika tidak dihukum yang berat. Walaupun dua gadis itu sempat nangis-nangis di persidangan minta dibebaskan, nampaknya tidak menggugah hati siapapun karena air matanya bukan menyesali perbuatan, tapi karena takut dijebloskan ke penjara. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 14 Februari 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Songkhla menyatakan bahwa Bowie dan Kunika yang saat itu udah usia 20 dan 22 tahun bersalah atas penyerangan yang dilakukan terhadap Apirut. Bowie dihukum 3 tahun penjara, sementara Kunika 1 tahun kurungan. Setelahnya untuk kasus perbuatan tercela terhadap Supacat, ada tambahan lagi vonisnya. Pelakunya ada 3 orang termasuk Apirut. Tuntutan usaha perbuatan tercela, menyerang dengan zat berbahaya yakni obat tidur, pembohongan publik serta penyebaran berita hoax. Bowie dan Kunika menerima hukuman tambahan 6 bulan penjara. Jadi meskipun celana Supacat nggak sampai dipelorotin sama mereka, namun dengan memberi obat tidur, melucuti pakaian dan berpose elus-elus di kamar hotel, hakim tetap menganggapnya sebagai kejahatan pelecehan dan menggagahi undang-undang tentang memperkaos. Sementara Apirut mendapat 4 bulan kurungan karena dianggap ada usaha memperbaiki kesalahannya. Sebenarnya, Ekasit dan sang suami sempat meminta hakim membatalkan tuntutan untuk kasus kedua yang dialami oleh Supacat. Kasian, masih pada muda malah punya catatan kriminal. Namun hukum wajib berjalan dan banyak netizen yang nyuruh biarin ajalah supaya kapok. Mau bilang apa? Akhirnya Ekasit dan suaminya cuma bisa ikhlas dengan keputusan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apakah udah cocok jika ketiga orang tersebut menerima hukuman? Sebab si Ekasit aja udah legowo agar mereka dibebaskan mengingat usianya masih pada muda serta memiliki banyak waktu untuk bertobat. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokers, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Maaf ya kalau misalnya suara saya beneran udah habis. Terima kasih.